Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Delia Sandra dengan NIM 23029054. Di sini saya akan melakukan perbaikan terhadap UAS mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Di sini saya sudah membahas soal-soal UAS sebelumnya. Jadi di sini kita akan membahas jawabannya. Untuk soal pertama, misalkan matriks A sama dengan 126, 612, 621. Maka untuk soal pertama, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Lalu untuk yang kedua, tentukan matriks P yang mendiagonalisasikan matriks A. Untuk jawaban pertanyaan A, itu kita akan mencari nilai eigen terlebih dahulu. Untuk nilai eigen sendiri, untuk rumusnya, itu adalah determinan dari A dikurangi lambda identitas sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengurangi matriks A dengan lambda identitas, sehingga didapat 1 negatif lambda, 2, 6. 6, 1 dikurangi lambda, 2. 6, 2, 1 dikurangi lambda. Nah, dari matriks ini, kita cari determinannya. Untuk mencari determinannya, yang pertama kita lakukan adalah kolom pertama dan kolom kedua kita pindahkan ke bagian sini. Kita tambahkan pada bagian sini. Sehingga untuk mencarinya yang pertama kita lakukan itu pertama kita kalikan matriks diagonal ini, kita kalikan ini, ditambah dengan perkalian ini, dan ditambahkan dengan perkalian ini. Kita kalikan ini. Lalu selanjutnya dikurangi. Kita kurangi dengan diagonal ini yang sudah dikalikan. Lalu kita kalikan ini terlebih dahulu. Nah, ditambah. Nah, ditambahkan juga dengan perkalian ini. Nah, didapatlah untuk determinannya itu ini. Nah, dari yang sudah kita dapatkan ini, didapatkan persamaan negatif lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda pangkat 2 ditambah 49 lambda ditambah 45. Nah, pemfaktoran dari persamaan ini adalah negatif lambda dikurangi 1 dikali lambda ditambah 5 dikali lambda dikurangi 9. Jadi, untuk nilai eigen dari matriks A itu adalah negatif 1, negatif 5, dan 9. Lalu selanjutnya kita masuk pada vektor eigen. Nah, vektor eigen ini yang pertama kita lakukan adalah matriks A dikurangi lambda identitas dikalikan dengan sembarang vektor, lalu sama dengan vektor 0. Untuk nilai lambda pertama yaitu negatif 1, yang kita lakukan pertama adalah kita masukkan nilai lambda yang ada ke dalam matriks ini, ke dalam lambda ini, matriks ini. Lalu didapat untuk lambda pertama dengan nilai negatif 1 didapat matriks 2, 2, 6, 6, 2, 2, dan 6, 2, 2. Lalu kita OBE-kan dan didapat V1 ditambah V2 ditambah ditambah 3V3 sama dengan 0. Lalu yang kedua, V2 ditambah 4V3 sama dengan 0. Nah, dari V2 ditambah 4V3 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi V2 sama dengan negatif 4V3. Sehingga didapat, terus kita substitusikan V2 sama dengan negatif 4V3 ini ke dalam persamaan sebelumnya. Sehingga didapat untuk V1 itu sama dengan V3. Lalu, untuk nilai V1, V2, V3-nya itu sama dengan V3 negatif 4V3, V3 sama dengan V3 dikali vektor 1 negatif 4, 1. Nah, jadi untuk vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai lambda pertama yaitu negatif 1 adalah 1 negatif 4, 1. Lalu selanjutnya untuk nilai eigen kedua yaitu negatif 5. Dan dengan cara yang serupa seperti yang ini,
kita masukkan nilai lambda kedua, yaitu negatif 5. Nah, didapat untuk matriksnya adalah 626, 666, 662, 626. Nah, selanjutnya kita OBE-kan seperti sebelumnya, sehingga didapat untuk persamaan pertamanya yaitu V1 ditambah sepertiga V2 ditambah V3 sama dengan 0. Dan untuk persamaan keduanya, V2 ditambah V3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kedua ini kita sederhanakan menjadi V2 sama dengan V3. Nah, V2 sama dengan V3 ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang sebelumnya. Sehingga didapat untuk V1-nya sama dengan negatif 4/3 V2. Lalu untuk nilai V1, V2, dan V3-nya itu sama dengan, tadi kan V1-nya didapat negatif 4/3 V2, lalu untuk V2-nya tetap V2, dan untuk V3-nya kita ganti menjadi V2. Sehingga didapat V2 dikalikan dengan vektor negatif 4/3, 1, 1. Jadi, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan negatif 5 adalah negatif 4/3, 1, 1. Nah, selanjutnya untuk nilai lambda yang ketiga yaitu 9. Dengan cara yang sama, kita dapat untuk matriks lambda ketiga dengan nilai 9 itu negatif 8, 2, 6, 6 min 2, 6 min 8, 2, 6, 2 min 8. Nah, selanjutnya kita OB-kan juga. Hasil dari OBE matriks sebelumnya itu V1 dikurangi 1/4 V2 dikurangi 3/4 V3. Lalu untuk persamaan keduanya didapat V2 dikurangi V3 sama dengan 0. Nah, untuk kita sederhanakan untuk V2 dikurangi V3 sama dengan 0. Didapat V2 sama dengan V3. Nah, dari V2 sama dengan V3 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Kita substitusikan sehingga didapat untuk V1 itu sama dengan V3. Jadi, untuk V1, V2, V3 itu sama dengan V3, V3, V3. Karena sebelumnya kan tadi V2-nya itu sama dengan V3, terus V1-nya juga sama dengan V3. Sehingga didapat V3 dikalikan dengan vektor 1, 1, 1. Jadi, untuk vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai lambda ketiga yaitu 9 adalah vektor 1, 1, 1. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kita menentukan matriks P yang mendiagonalisasikan matriks A. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ubah vektor-vektor yang sudah kita dapat tadi menjadi kolom pada matriks P. Jadi, tadi kan udah didapat untuk vektor eigen yang dengan nilai lambda pertama negatif 1 itu kan 1, negatif 4, 1. Lalu untuk lambda kedua dengan nilai negatif 5 didapat ini seharusnya, maaf saya salah ketik, salah tulis. Nah, ini harusnya itu negatif 4/3. Nah, ini untuk nilai yang ini 1. Ini 1, 1. Kita sesuaikan dengan soal sebelumnya. Dengan vektor yang kita dapat sebelumnya. Lalu, untuk vektor dengan nilai lambda ketiga, yaitu 9, didapat 1, 1, 1. Sehingga, untuk matriks P yang mendiagonalisasikan A adalah P sama dengan 1, negatif 4, 1, negatif 4/3, 1, 1, 1, 1, 1. Lalu, dan untuk matriks diagonal D yang berisi nilai eigen di diagonal utama, itu D sama dengan, jadi kita ubah untuk nilai eigen yang udah kita dapat tadi pada diagonal utama di matriks D ini. Sehingga didapat negatif 1, 0, 0, 0, lalu 0, negatif 5, 0, dan selanjutnya 0, 0, 9. Dengan nilai eigen yang dijadikan diagonal. Lalu selanjutnya kita masuk pada pertanyaan kedua. Dari pertanyaan kedua ini, misalkan C
itu negatif 1,1. Negatif 1,1 merupakan himpunan fungsi kontinu pada negatif 1,1 dengan hasil kali dalam integral 1 negatif 1 fx gx dx untuk setiap f, g elemen c negatif 1,1. Jadi, untuk f dan g-nya itu merupakan elemen dari c. Nah, diketahui fx itu x kuadrat dikurangi 19, dan untuk gx itu x pangkat 3. Dan kita memiliki 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, kita harus menentukan hasil kali dalam f, g, lalu kita harus menentukan panjang f dan panjang g, dan yang ketiga, kita hitung kontinu sudut antara f dan g pada hasil kali dalam c negatif 1,1. Nah, pertama kita akan mencari hasil kali dalam f, g. Yang pertama kita lakukan adalah kita integralkan perkalian dari fx gx. Sehingga didapat integral fx dx fx gx dx. Nah, didapat integral 1 negatif 1 persamaan fx tadi kan x kuadrat dikurangi 19, lalu kita kalikan dengan persamaan gx yaitu x pangkat 3, sehingga didapat untuk perkalian dari kedua persamaan tersebut adalah x pangkat 5 dikurangi 19 x pangkat 3. Nah, kita integralkan sehingga didapat untuk nilai integral dari fx dx adalah 0. Jadi nilai integral dari fx dx terhadap fx gx terhadap dx adalah 0. Untuk nilai hasil kali dalam f, g adalah 0. Lalu selanjutnya kita akan mencari panjang dari f dan panjang dari g. Untuk rumus panjang f dan g sendiri, yaitu yang pertama untuk panjang f itu sama aja dengan akar dari hasil kali dalam f, f. Dan untuk panjang G itu sama aja dengan akar dari hasil kali dalam G, G. Nah, selanjutnya, ini untuk rumusnya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari hasil kali dalam f, f. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan mencari hasil kali dalam f, f dengan mengalihkan persamaan fx dengan persamaan fx. Sehingga didapat untuk perkalian dari persamaan fx dikali persamaan fx adalah x pangkat 4 dikurangi 38 x pangkat 2 ditambah 36 dx. Lalu kita integralkan sehingga didapat hasilnya adalah 10.456 per 15. Nah, untuk menentukan panjangnya, kita akarkan hasil dari hasil kali dalam f, f ini, sehingga didapat akar dari akar 10.456 per 56. Selanjutnya, kita akan mencari panjang dari G, yaitu pertama kita akan mencari hasil kali dalam G, G. Hasil kali dalam G, G ini kita kalikan persamaan Gx dengan persamaan Gx, sehingga didapat X pangkat 6. Lalu kita integralkan dan didapat 2/7. Sama seperti sebelumnya, hasil kali dalam 3X, hasil kali dalam G, G itu kita akarkan, sehingga didapat untuk panjang dari G adalah akar dari 2/7. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu kosinus dari sudut F dan G. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu cos theta sama dengan hasil kali dalam F, G per panjang F dikali panjang G, sama dengan 0 dibagi dengan maaf saya ulangi, untuk mencari kosinus sudut antara F dan G itu kita gunakan rumus cos theta sama dengan
hasil kali dalam F, G per panjang F dikali dengan panjang G. Nah, tadi kan udah diketahui untuk hasil kali dalam F, G adalah 0, dan untuk panjang F ini, nah untuk panjang F-nya ini, dan untuk panjang G-nya ini. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini, sehingga didapat untuk kosinus sudut dari F dan G adalah 0. Baik, kita masuk pada soal berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Misalkan T ruang 3 menuju ruang 2 merupakan transformasi linear yang diketahui untuk T yang pertama yaitu 111 sama dengan 19,3, lalu T112 sama dengan 27, negatif 5, dan untuk T121 itu sama dengan 24,8. Nah, kita menentukan untuk Tx, YZ, dan matriks transformasi linearnya. Lalu yang kedua yang harus kita tentukan jika nilai X, YZ-nya itu diketahui, yaitu 2, 1, dan 4. Nah, yang pertama untuk mencari jawaban yang pertama, kita nyatakan dulu untuk vektor V, itu X, YZ, sebagai sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Nah, X, Y, Z itu kita dapat, kita kalikan A dikalikan dengan V1, vektor 1, lalu B kita kalikan dengan V2, lalu C kita kalikan dengan V3. Nah, sehingga didapat A tambah B tambah C sama dengan X, A tambah B tambah 2C sama dengan Y, dan A tambah 2B tambah C sama dengan Z. Nah, dari tiga persamaan ini, kita lakukan eliminasi dan substitusi. Pertama, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, sehingga didapat untuk eliminasi dari persamaan 1 dan 2 itu adalah C sama dengan negatif X ditambah Y, atau C sama dengan Y dikurangi X. Lalu untuk substitusi persamaan, lalu kita substitusi persamaan 4 yang udah kita dapat sebelumnya ke persamaan ketiga. Nah, hasil yang didapat itu adalah A sama dengan Z ditambah X dikurangi Y dikurangi 2B. Ini kita jadikan sebagai persamaan kelima. Nah, dari persamaan kelima ini, kita masukkan ke persamaan pertama. Nih, kita masukkan ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai B. Nah, kita masukkan sehingga didapat Z ditambah X dikurangi Y dikurangi 2B ditambah B ditambah negatif X ditambah Y sama dengan X. Lalu negatif B sama dengan X dikurangi Z dikurangi X ditambah Y ditambah X dikurangi Y. Sehingga negatif B sama dengan X dikurangi Z dan B sama dengan Z dikurangi X. Jadi ini untuk persamaan keenamnya. Nah, substitusi persamaan keenam ini ke persamaan kelima agar kita mengetahui nilai dari A. Sehingga didapat untuk nilai A-nya itu 3X dikurangi Y dikurangi Z. Dari operasi yang udah kita lakukan sebelumnya, itu didapat untuk nilai A-nya tadi 3X dikurangi Y dikurangi Z, dan untuk nilai B-nya Z dikurangi X, dan untuk nilai C-nya Y dikurangi X. Nah, kita substitusikan nilai A, B, C yang udah kita dapatkan sebelumnya ke nilai transformasi yang udah diketahui pada soal. Nah, nilai transformasi yang udah diketahui pada soal tadi kan ada 111, 112, dan 121. Nah, ini kan nilai yang pada ruang ketiga, sedangkan yang ditanya itu kan untuk ruang keduanya. Sehingga kita ambil untuk ruang yang keduanya. Untuk yang pertama berarti A kita kalikan dengan 19,3, B kita kalikan dengan 27, negatif 15, dan B-nya kita kalikan dengan 24,8. Nah, kita kalikan, jadi A-nya kita ubah nih,
A-nya menjadi 3X dikurangi Y dikurangi Z, kita kalikan dengan 19,3, ditambah dengan Z dikurangi X, kita kalikan dengan 27, -5, ditambah dengan Y dikurangi X, dikalikan dengan 24,8. Sehingga didapat untuk hasil perkalian ini didapat persamaan sebagai berikut ini. Nah, jadi persamaan yang kita dapat dari operasi sebelumnya adalah 6X ditambah 5Y ditambah 8Z, 6X ditambah 5Y dikurangi 8Z. Jadi untuk matriks transformasinya adalah ini. 6, 5, 8, 6, 5, -8. Itu kita dapat dari ini. Nah, itu kita dapat dari ini dan ini. Sehingga didapat untuk matriks transformasinya adalah ini. Lalu, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kita ubah nilai X, Y, Z-nya menjadi 2, 1, dan 4. Jadi X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 4. Nah, dari persamaan yang udah kita dapat ini, kita ubah nilai X, Y, Z-nya menjadi 2, 1, dan 4. Sehingga didapat hasilnya adalah 49,-5. 49,-15. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat, misalkan T itu ruang 2 menuju ruang 2 dengan T X1, X2 sama dengan 22X1 dikurangi 11X2, 22X1 dikurangi 44X2. Maka pertanyaannya adalah kita harus menentukan kernel T-nya dan range T-nya. Nah, untuk penyelesaiannya, yang kita lakukan adalah, karena kernel T itu merupakan himpunan semua vektor dalam domain T yang dipetakan ke vektor 0 dalam kode main T. Untuk menentukan kernel T itu, kita perlu menyelesaikan persamaan dari T X1, X2 ini sama dengan 0,0. Karena kan tadi kernel T itu dipetakan ke vektor 0. Nah, sehingga dari Tx1, X2, 22X ini, yang ini, 22X1 dikurangi 11X2, 22X1 dikurangi 44X2, itu kita jadikan sama dengan 0, sama dengan 0. Sehingga didapat persamaannya 22X1 dikurangi 11X2 sama dengan 0. Dan untuk persamaan keduanya 22X1 dikurangi 44X2 sama dengan 0. Dari persamaan 1, kita peroleh untuk 22X1 sama dengan 11X2. Nah, untuk X2-nya didapat 2X1. Kita jadikan ini sebagai persamaan ketiga. Lalu kita substitusi persamaan ketiganya ke persamaan kedua. Nih, kita substitusi ke persamaan kedua. Nah, kita dapat untuk substitusi tersebut didapat X1-nya itu sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan 0-nya ini kita substitusi ke persamaan ketiga. Kita substitusi ke persamaan ketiga sehingga didapat X2-nya juga sama dengan 0, sehingga kernel T-nya itu 0,0. Lalu kita lanjut pada range T-nya. Nah, range T ini terdiri dari semua polinomial di Tx1, X2 yang tidak memiliki suku konstanta. Nah, ini seharusnya di sini saya tulis suku konstanta ya. Jadi untuk range T itu dia tidak memiliki suku konstanta, sedangkan di sini kan untuk persamaan dua-duanya ini vektornya ini memiliki tidak ada suku yang memiliki suku konstanta, sehingga kita bisa memilih salah satu dari vektor yang ada. Nah, dari vektor yang ada ini terbentuklah matriks yang seperti ini. Jadi untuk range T-nya itu didapat skalar 22,22 dari skalar elemen bilangan real. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kelima.
Misalkan matriks A yaitu 1, 0, 0, negatif 1, dan matriks B 0, 1, 1, 0. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah A, B, dan AB matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal? Lalu pertanyaan keduanya adalah, buktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan ini. Untuk pertanyaan A, apakah matriks A dapat didiagonalisasikan secara ortogonal? Nah, karena pertama kita transpose untuk matriks A-nya. Nah, kalau dilihat-lihat, dari matriks A ini jika ditransposkan, itu tetap akan membentuk matriks yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks A ini simetris. Nah, syarat untuk dia dapat dikatakan bisa didiagonalisasikan secara ortogonal itu adalah matriks A ini simetris. Lalu selanjutnya untuk matriks B. Nah, matriks B ini jika kita transposkan, itu akan membentuk matriks yang sama. Karena matriks B ini matriks B sama dengan B transpos, itu maka dapat kita simpulkan bahwa matriks B itu simetris. Jadi, matriks B itu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, untuk AB, pertama kita kalikan dulu matriks A dengan matriks B, sehingga didapat matriks 0, 1, negatif 1, 0. Yang ini. Ini yang ini. Dari perkalian AB. Lalu, dari matriks AB ini, kita transposkan. Nah, hanya saja pada pada transpos AB, itu matriksnya itu berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa matriks AB itu tidak simetris. Jadi, AB itu tidak dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Lalu untuk pertanyaan kedua, buktikan bahwa jika R dan S adalah matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, seperti sebelumnya, sebenarnya juga kita sudah membuktikannya, hanya saja kita misalkan dengan angka lainnya, di sini R-nya kita ubah dengan matriks 1, 0, 0, 2, dan S-nya kita ubah menjadi 0, 1, 1, 0. Nah, kalau ini R dan S ini merupakan matriks yang simetris. Lalu, kalau misal kita kalikan RS-nya itu menjadi 0, 1, 2, 0. Nah, itu berbeda dengan matriks RS yang udah ditransposkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika R dan S simetris atau R dan S itu matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka belum tentu untuk RS-nya itu simetris dan dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan ke-6. Misalkan R3 memiliki ruang hasil kali dalam yaitu U, V sama dengan 3U1 V1 ditambah 5U2 V2 ditambah 2U3 V3. Untuk setiap U sama dengan vektor U1, U2, U3, dan V-nya itu V1, V2, V3. Lalu, dengan menggunakan proses Gram-Schmidt, untuk mengubah basis S, di sini basis S-nya itu ada 110, 101, 011 menjadi basis ortonormal. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan basis S ini menjadi kita misalkan menjadi U. Jadi, untuk U1-nya itu menjadi 110, U2-nya 101, dan U3-nya 011. Nih, ini kita misalkan untuk matriks basis S-nya ini kita misalkan menjadi U1, U2, dan U3. Nah, dengan proses Gram-Schmidt, nah kita dapat kalau misalnya dari proses Gram-Schmidt itu V1 itu sama dengan U1, sehingga
didapat untuk nilai V1 itu 110. Lalu selanjutnya, untuk mencari V2-nya, kita harus melakukannya dengan U2 dikurangi hasil kali dalam U2, V1 per panjang dari V1 kuadrat dikalikan dengan V1. Nah, kita dapat hasil dari ini. Ini adalah 3/8. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga didapat ke dalam rumus sebelumnya yang ini. Sehingga didapat untuk V2-nya itu adalah 5/8, negatif 3/8 dan 1. Lalu untuk V3-nya itu rumusnya adalah U3 dikurangi hasil kali dalam U3, V1 per V1, panjang V1 pangkat 2 dikalikan dengan V1 dikurangi dengan hasil kali dalam U3, V2 per panjang V2 pangkat 2 dikalikan dengan V2. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mencari ini dan ini. Kita perlu mencari ini terlebih dahulu. Nah, hasil dari yang ini kita dapat adalah 5/8. Lalu untuk yang kedua, yang ini itu 1/31. Nah, kita masukkan semua yang ada ke dalam rumusnya. U3-nya kita ganti dengan U3, lalu ini kita ganti dengan 5/8, kita kalikan dengan V1, lalu 1/31 ini kita ubah. Nah, jadi kita kalikan juga dengan V2. Lalu sehingga didapat untuk nilainya adalah nih, negatif 20/31, 12/31, 30/31. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai ortonormalnya dari V1-nya itu kita ambil rumus yang ini. Ini untuk V1 itu sama dengan V1 per panjang V1 sama dengan didapat hasilnya adalah 1/8, 1/8,0. Lalu untuk V2 per panjang V2 itu adalah didapat 5/31/248, negatif 3/31/248, 1/31. Dan untuk V3 per panjang V3 itu sama dengan negatif 2/465/93, 2/465/155, lalu ya, 465/31. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.